Halo, perkenalkan nama saya Jimmy Rizky, NIM 22120036. Nah, di sini ada daftar isi. Berikut pengertian manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya material. Nah, kemudian ada manajemen sebagai ilmu dan seni. Nah, di sini ada unsur-unsur manajemen. 1. Manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. 2. Uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, itu ada material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. 4. Mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. 5. Metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Nah, yang terakhir ada pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Nah, di sini ada komponen-komponen manajemen. 1. Manajemen pemasaran. 2. Manajemen produksi. 3. Manajemen distribusi. Dan yang keempat, manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM. Dan kemudian ada keterampilan dalam manajemen. 1. Keterampilan teknis, yaitu kemampuan kognitif untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan. Kedua, ada keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan manajer untuk bekerja dengan orang lain dan bekerja efektif sebagai anggota kelompok. Dan yang terakhir ada keterampilan teknis, yaitu pengetahuan dan kecakapan dalam pelaksana tugas-tugas spesifik. Nah, terus ada fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Nah, yang ketiga, pengimplementasian. Nah, keempat ada pengawasan. Jadi, fungsi manajemen dapat dikatakan sangat penting karena dapat mengatur sebuah organisasi dengan sangat matang apabila dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan dengan kerjasama. Nah, terus tingkatan manajer. Yang ke-1, manajer puncak atau bisa disebut dengan top manager. Dan yang kedua ada manajer madya atau disebut dengan middle manager. Kesimpulannya, manajemen merupakan suatu proses untuk mengatur segala sesuatu yang dilakukan individu atau sebuah kelompok. Maka dari itu, manajemen perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mengatur segala aktivitas dan menyelesaikan setiap kewajiban secara tepat waktu. Contoh manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, keuangan. Mengatur keuangan dalam pendapatan serta pengeluaran. Kedua, waktu. Mengatur waktu kerja dan istirahat. Jadi manajemen dapat dikatakan ilmu dalam bentuk penerapan. Baik, terima kasih Ibu Nita Rosa Damayanti, Eskom PDH.